Hai, jumpa lagi di Ju Channel, di mana kamu bisa nemuin tips hemat, financial planning, dan juga podcast usaha. So, dukung terus channel ini ya, supaya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Eka Kusnianingsih. Hari ini saya ketemu teman saya, bestie saya lagi. Namanya Mbak Karin, saya manggil biasanya Ibu, nama kesayangan. Beliau ini punya usaha dan mau berbagi pengalamannya tentang bisnis ini. Kita kenalan dulu ya. Halo Mbak Karin. Halo Mbak Eka. Monggo Bun, kalau mau kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina, punya frozen food namanya Toko Segar 38. Usaha saya ini ada ayam utuh, ada ayam party, ada juga daging, ikan, dan aneka frozen food. Oh, lengkap pokoknya ya. Udah berapa lama di sini, Bun? Jalan kurang lebih 1 tahun lebih sudah. 1 tahun ya masih lebih. baru. Berarti ini bisnis sebenarnya udah berjalan ya. Betul. Tinggal dapat estafet nih. Betul. Ke Alhamdulillah Mbak Karin. kebetulan waktu itu mulainya saya sendiri dari pelanggan toko ini. Kemudian dapat informasi kalau toko ini mau dialihkan ya, mau dipindah tangan, ditawarkan kepada saya. Terus niatnya supaya karyawan tetap bisa bekerja di sini, terus meneruskan apa yang pengalaman yang saya rasakan belanja di toko ini itu terbantu sekali karena toko ini bisa delivery. Pesan lewat WhatsApp, nanti barang akan diantar ke rumah dalam radius jarak yang masih sekitaran toko. Kenapa Bun? Ibu akhirnya memutuskan, oh kayaknya oke nih bisnis ini. Ya. Karena yang saya rasakan frozen food atau ayam, daging, ikan, memang kebutuhan sehari-hari buat ibu rumah tangga ya. Betul. Tentunya kita pasti butuh masak, butuh lauk. Iya, Belum lagi kalau frozen food untuk bekal anak-anak sekolah ya. Awalnya itu sih yang mendasari niat saya untuk oke deh, mari kita coba melanjutkan bisnis frozen food ini. Kalau misalnya merintis dari awal kan banyak nih ya tantangannya. Nah kalau misalnya yang sudah melanjutkan nih, pelanggan udah pasti udah ada, tokonya juga sudah ada. Masih ada nggak sih tantangannya tuh? Tentu ada. Tentu ada. Namanya ada. bisnis ya. Benar. Dari pengalaman yang sudah dijalani selama ini, satu yang pernah dirasakan supplier, ternyata lokasinya pindah atau ternyata spek barangnya sudah tidak sesuai, berubah karena ya namanya supplier juga kita ganti contohnya dagingnya, misalkan spek daging ganti, saya nggak mau daging gilingnya yang seperti ini, atau daging slice-nya tipenya yang terlalu banyak lemak atau gimana, walaupun memang ada juga yang kebutuhan daging slice berlemak, tapi kalau yang less fat-nya saya nggak cocok, saya personally makan nggak cocok, saya nggak lanjut, nggak ambil, cari supplier lain. Kemudian customer-nya sudah pindah, kita nggak tinggal daerah sini lagi. Oke, berarti tantangan harus cari pelanggan baru. Memang awalnya niat toko ini juga selain buat berbisnis, juga buat bantu teman-teman atau kerabat, keluarga yang memang produksi frozen food, mau titip jual di toko, monggo boleh. Oh bisa konsinyasi. Bisa buat itu ya rekanan ya kalau memang udah deket. Tapi kalau misalkan yang kayak barang itu kita beli putus. Menarik nih. Sekarang lanjut tentang tips. Biasa kalau misalnya udah puluhan tahun berjalan, belum tentu yang baru ini nggak punya tips. Karena kan semua punya pengalaman kan. Gitu. Kalau menurut pengalamannya Ibu Mbak Karin, apa sih tips buat misalnya ada sobat cermat di rumah yang mau juga punya bisnis kayak Ibu? Oke. Yang pertama, menurut aku ketersediaan stok itu penting. Ketika pelanggan membutuhkan sesuatu seperti yang memang daily-nya sudah seperti ayam utuh atau paha bawah misalkan, itu kan anak-anak kan ya favorit sekali. Betul. Itu kalau dibutuhkan harus ready. Kalau enggak pelanggan kecewa, udah sayang nanti dia nggak balik lagi ke kita. Yang kedua kesegaran produk penting. Itu kita harus menjaga gimana produk itu tetap
fresh. Bisnis frozen food untuk ayam daging harus terpisah. Ayam dengan daging karena dia punya tingkat takut itu bakterinya sangat mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Ya. Jadi nggak digabungin nih? Tidak, jangan digabung ya. Guys, boleh nggak panggil Boleh dong. Tips tambahan satu lagi. Tips tambahan. Karena kita ini menjanjikan delivery ke customer. Jadi kecepatan pengantaran itu juga penting. Jadi kalau misalkan mereka dari order sampai di rumahnya itu nggak boleh terlalu lama. Iya, kecuali memang sudah ada kesepakatan sama customernya diantarnya boleh pukul berapa ya. Tapi kalau yang mereka bilangnya minta segera, itu harus segera langsung diantar. Antisipasinya gimana kalau misalnya lagi di sini lagi rame? Kebetulan pegawai sudah cekatan ya, alhamdulillahnya. Jadi berarti bisa set. Nggak memungkinkan juga saya ngantar sendiri mereka. Iya. Benar-benar turun tangan harus ya, pokoknya nggak boleh lama biar nggak kecewa ya. Pelanggan harus dijaga itu. Nah, menarik banget ya pengalaman hari ini, bisa sharing-sharing dari Mbak Karin, kita banyak dapat tips, dapat pengalaman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat Sobat Cermat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cermat. Dadah. Thank you, Mbak. Sama-sama.